Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan senantiasa sehat ya. Kembali lagi bersama saya Prastana Nugi dari SMP Negeri 28 Kota Tangerang. Pada video kali ini kita membahas tentang materi listrik statis untuk kelas 9. Oke? Sebelum kita nanti akan membahas, kita lihat dulu ya kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran untuk materi listrik statis di kurikulum 2013. Ya, kita masuk ke poin-poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada definisi listrik statis, atom, gaya listrik, dan elektroskop. Kita langsung saja ke definisi listrik statis. Listrik statis adalah muatan listrik yang mendiami atau statis dalam suatu bahan. Dia tidak bisa mengalir dari satu tempat ke tempat lain, jadi hanya ada pada bahan tersebut dan bisa muncul jika ada tindakan-tindakan tertentu. Seperti contoh misalkan kita lihat pada video berikut. Ya, di sini kita lihat ada orang yang sedang memperhatikan menggosok-gosokkan balon di rambutnya. Kalau kalian perhatikan rambutnya itu udah ketarik sebenarnya dengan balon. Nah, setelah digosok-gosok balonnya bisa menempel di dinding. Ya, lihat balonnya menempel ini karena ada listrik statis, ada gaya listrik. Nah, kemudian berikutnya ada gelas ukur yang digosok-gosok dengan kain. Kemudian gelas tersebut bisa menarik kertas, ya, sobekan kertas-kertas yang sudah disiapkan. Ini menandakan bahwa pada gelas tersebut muncul listrik, ya, muncul medan listrik. Nah, ini juga balon digosok ke rambut. Nah, balonnya bisa menempel di kertas. Ya. Bahkan balon tersebut bisa menarik air. Tuh. Ini balonnya sudah bermuatan listrik. Di sini ada styrofoam digosok dengan lap. Nah, lap styrofoam tidak mau menempel ya, dengan styrofoam yang besar, yang kecil nggak menempel. Bahkan ketika dipaksa, dia akan mental. Terakhir di sini ada elektroskop. Coba ya, dengan dekatkan dengan pipa paralon gitu. Nah, lempengan logam di tengah dua bawahnya itu bergerak karena didekatkan oleh pipa tersebut. Ya, ini menunjukkan bahwa benda tersebut bermuatan listrik. Kita masuk ke atom ya. Kita lihat dulu siapa sih penemu atom. Nah, ya, penemu atom yang pertama adalah John Dalton, di mana Dalton mengatakan bahwa atom adalah bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagi lagi. Jadi menurut Dalton, setelah atom tidak ada bagian yang paling kecil lagi. Jadi atom adalah bagian yang paling kecil. Jadi benda itu bagian paling kecilnya adalah atom. Tapi setelah dilakukan penelitian kembali oleh Thomson, ya, Thomson mengemukakan pendapatnya bahwa atom itu merupakan sebuah bola yang bermuatan positif yang di dalamnya terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif, ya. Gambarannya itu kurang lebih seperti ini. Nah, teorinya ini dikenal sebagai teori roti kismis. Teori dari Thomson ini diteliti kembali oleh ilmuwan bernama Ernest Rutherford, di mana Rutherford mengatakan bahwa atom memiliki sebuah inti pusat atau sering disebut nukleus dengan dikelilingi awan elektron bermuatan negatif. Jadi ternyata menurut Rutherford gambaran atom itu tidak seperti roti kismis tersebut yang pernah dikemukakan oleh Thomson, tapi dia mengemukakan gambaran baru mengenai atom, ya. Ini gambaran atom. Jadi di tengah sini itu ada nukleusnya, ada inti atom, terdiri dari neutron dan proton, sedangkan di
bagian pinggirnya itu ada elektron ya. Ini elektron yang berputar-putar itu elektronnya. Tapi Rutherford tidak bisa menjelaskan pendapatnya yang mengatakan bahwa ketika dia berputar ini akan memancarkan energi ya, sehingga nanti lama-kelamaan akan habis energinya dan akan terserap ke inti atom. Akibatnya apa? Ketika dia terserap nanti akan habis. Pada kenyataannya tidak ya, tidak habis. Jadi tidak ada benda yang tiba-tiba lenyap gitu ya karena habis tadi ya. Nah, kemudian dikembangkan kembali, diteliti kembali oleh peneliti yang namanya Niels Bohr. Nah, Bohr ini menyempurnakan struktur atom yang telah dikembangkan oleh Rutherford kurang lebih hampir sama, tapi dia mengatakan bahwa atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif dalam suatu lintasan. Jadi dia mengatakan bahwa ada lintasan-lintasan di mana nanti setiap elektron ini dia bisa berpindah lintasan. Ya, jadi elektron bisa berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain dengan menyerap atau memancarkan energi, sehingga energi elektron atom itu tidak akan berkurang. Jadi energinya nggak berkurang, beda dengan Rutherford tadi. Kalau Rutherford katakan bahwa nanti akan lama-kelamaan akan berkurang sehingga habis, tapi menurut Bohr tidak akan berkurang. Jadi seperti itu ya, karena dia konsepnya adalah perpindahan lintasan. Jadi kurang lebih bayangannya itu seperti tata surya gitu ya, konsep gambaran atom yang dikembangkan oleh Niels Bohr itu tata surya. Tetapi kalau tata surya itu hanya pada orbitnya saja, berputar planet-planet mengelilingi matahari, tapi kalau ini elektron berpindah orbit, berpindah lintasan. Oke, kita lanjut. Nah, ini gambaran dari atom di mana di tengah ya, kalian perhatikan di tengah sini ini adalah nukleus atau inti atom itu terdiri dari proton dan neutron. Neutron itu yang netral, proton itu yang positif. Nah, sedangkan yang mengelilingi ini adalah elektron. Yang mengelilingi inti ini adalah elektron muatan negatif gitu ya. Kalau kalian hitung jumlahnya, satu yang hijau ada berapa? Yang elektron ada 6 ya. Sedangkan yang merah, yang proton juga ada 6. Ini berarti muatan tersebut netral gitu. Kalau ternyata yang hijau lebih banyak daripada yang merah atau yang negatif lebih banyak daripada yang positif, maka dia nanti muatannya negatif. Tapi kalau muatan positifnya lebih banyak daripada muatan negatifnya, maka dia nanti akan bermuatan positif gitu. Nah, ini adalah kita lihat gambaran video perbedaan ukuran atom dengan benda-benda lain di sekitarnya. Kalian perhatikan di sini banyak sekali benda-benda. Ada kunci, ada flash disk, ada jeruk ya, ada dadu. Nah, ini ada makanan ya. Biasanya rasanya keju nih kalau begini. Nah, di dalamnya ada perbandingannya dengan garam, ukuran garam 0,3 mm ya, sangat kecil sekali. Di mana 1000 mm itu 1 meter. Nah, di dalamnya lagi ada bakteri. Ya, lebih kecil lagi ada yang namanya virus, ukurannya sekitar 20 sampai 300 nanometer ya. Nanometer itu sangat kecil sekali. Nah, di dalam virus ada DNA udah kecil. Nah, di dalam DNA baru ada atom. Jadi atom itu ukurannya sangat kecil, kurang lebih 0,5 sampai 5 angstrom. Nah, ini neutron di tengahnya, kemudian ada proton. Nah, sedangkan elektron bergerak di sekelilingnya. Kalian perhatikan ya, ini gambarannya saja, kurang lebih seperti itu ya. Ini atom. Nah, ini perbandingannya dengan lintasan pada, jadi kalau kita anggap ini ada logam emas,
di dalam butiran emas. Di dalamnya lagi struktur emas itu ada atomnya, ya. Ada atom. Ini awan elektron yang tadi digambarkan oleh ini adalah gambaran dari J.J. Thomson ya. Nah, tapi dikembangkan oleh Rutherford dan dilengkapi kembali oleh Niels Bohr menjadi seperti ini gambarannya. Nah, jadi lintasannya tidak seperti pada nah, ini lintasannya ya. Lintasannya kalau dilihat dari atas. Nah, kalau pada tata surya kan lintasannya tetap ya, dia berputar hanya pada orbit itu saja. Tapi kalau pada atom ini berbeda. Nah, lintasannya bisa pindah-pindah gitu sehingga energinya tidak habis. Oke. Jadi gambaran atom, perbandingan atom dengan benda-benda lain. Lanjut. Muatan listrik. Nah, muatan listrik, apa ini muatan listrik? Muatan listrik adalah muatan dasar yang terdapat pada benda sehingga benda mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan juga memiliki muatan listrik. Muatan listrik tergantung dari jenis muatan listrik atom-atomnya. Jadi seperti yang tadi sudah saya bilang, bahwa ketika nanti banyak elektronnya maka itu akan bermuatan negatif, sedangkan kalau dia banyak positifnya akan bermuatan positif. Nah, tapi hal yang perlu kalian ingat di sini bahwa di sini ada kalimat melepaskan elektron dan menangkap elektron. Kenapa tidak ada kalimat melepaskan proton atau menangkap proton? Ya, jadi perlu kalian ingat bahwa yang bisa berpindah itu hanya elektronnya saja, ya. Sedangkan proton tidak berpindah tempat. Proton tetap di tengah, yang berpindah hanya elektron. Jadi jumlah elektron bisa bertambah, bisa berkurang, tapi jumlah proton tetap sama gitu. Oke? Ya, kurang lebih seperti itu pemahamannya. Nah, ini interaksinya. Jadi kalau muatan positif itu dia keluar arah garisnya, garis-garis gaya, sedangkan muatan negatif itu ke dalam. Sehingga yang terjadi adalah ketika dia berbeda jenis, positifnya keluar, negatifnya masuk. Jadi dari positif keluar, masuk ke negatif. Tapi kalau dia sama-sama positif, maka dia akan sama-sama keluar, sehingga tolak menolak. Ini tolak menolak nih, tuh nggak cocok. Tapi kalau ini yang satu keluar, yang satu masuk. Oke. Nah, interaksi ini bisa kita lihat pada bahan-bahan sebagai berikut. Jadi ketika kalian menggosokkan, kalian bisa praktek di rumah. Ketika kalian menggosokkan bahan-bahan, kalian bisa lihat nanti interaksinya seperti apa. Jadi kalian di sini ingat, untuk kaca itu pasangan kain sutra gitu ya. Nanti hasilnya adalah kaca bermuatan positif, sutra bermuatan negatif. Prosesnya elektron dari kaca pindah ke kain sutra. Jadi saya gambarkan perpindahannya berarti ke arah sini ya. Nah, yang mana yang negatif? Yang negatif adalah yang tempat pindahnya. Sedangkan mister plastik dan kain wol itu elektronnya pindah dari kain wol ke mister plastik, sehingga nanti yang negatif adalah mister plastik. Jadi yang saya kasih arah panah ini adalah yang muatan negatif. Kain wolnya nanti muatan positif. Ya, awalnya keduanya sama-sama netral ya. Keduanya sama-sama netral. Sisir dan rambut manusia, yang pindahnya dari mana? Dari rambut manusia ke sisir, sehingga sisir nanti bermuatan negatif. Mister plastik dengan rambut manusia, dari mana perpindahannya? Dari rambut manusia ke mister plastik, sehingga nanti mister plastik menjadi negatif. Balon dengan kain wol itu pindah dari kain wol ke balon. Kain wol dengan ebonit, ya ebonit ini bahan juga ya. Jadi dia pindah dari kain wol ke ebonit. Jadi ini perlu kalian ingat ini ya. Tabel ini perlu kalian ingat ya, kalian ingat.
Jangan sampai lupa karena memang sering sekali keluar di soal-soal ulangan gitu. Oke? Gaya listrik ya. Gaya listrik adalah gaya yang timbul ya karena tadi ketika dua buah benda bermuatan listrik didekatkan, bisa dia sejenis atau berlainan jenis. Kalau berlainan jenis dia akan mengalami tarik menarik, kalau sejenis dia akan tolak menolak. Nah, diungkapkan oleh Charles Agustinus Coulomb, dia mengatakan bahwa gaya tarik menarik ya, gaya tarik menarik jadi besar gayanya itu atau gaya tolak menolak antara dua muatan listrik sebanding dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak yang memisahkan kedua muatan. Ya, ini harus kalian baca perlahan-lahan paham gitu ya. Jadi berbanding lurus, gayanya berbanding lurus dengan muatannya. Muatan dalam listrik statis itu disimbolkan dengan huruf Q. Ini artinya muatan gitu ya. Kadang-kadang ada juga yang besar atau kecil. Sama saja ya. Meskipun kadang-kadang untuk yang besar itu biasa digunakan untuk energi kalor gitu. Tapi tidak masalah, yang mana saja boleh. Kembali kita ke rumus ini, gaya tarik menarik. Gaya itu apa? Gaya itu F ya, F sebanding dengan Q. Tetapi berbanding terbalik dengan jarak. Jarak itu kalau di fisika itu adalah R. Kuadrat jarak berarti 1/R kuadrat. Sehingga nanti dirumuskan F sama dengan K ya, kalian perhatikan F dengan Q itu berbanding lurus ya, jajar ya. 1/2 F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R pangkat 2 gitu ya. Jadi ini perkalian ya, tanda perkalian titik untuk R pangkat 2. Keterangannya sebagai berikut ya, gaya Coulomb atau gaya listrik itu satuan Newton. K adalah konstanta gaya, di mana di sini sudah ada angkanya, sudah ada tetapannya, yaitu 9 kali 10 pangkat 9, muatan listrik 1, muatan listrik 2, jarak antar kedua muatan gitu ya. Ya, di sini saya nulisnya kecil, di sini nulisnya besar ya, tidak apa-apa. Kesalahan ya. Oke, kita ambil contoh, misalkan gini, kita ambil contoh ada dua buah muatan positif sama muatan negatif gitu ya. Misalkan muatan positifnya berapa? Misalkan kita ambil contoh 4 kolom, sedangkan muatan negatifnya kita ambil contoh 8 kolom. Dua muatan ini positif negatif ya. Dua muatan ini terpisah sejauh misalkan kita ambil contoh 4 meter ya, bisa jauh berapa besar gaya listriknya. Bagaimana cara menghitungnya? Ini diketahuinya dengan kalian tulis diketahui Q1 4 kolom, Q2 8 kolom, R-nya 4 meter. K-nya berapa? K-nya sudah tetapan ya, 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom. Jadi kalau dihitung, kita langsung jawab di sini. F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per ini Q ya, bukan A, per R pangkat 2. K nya berapa? 9 kali 10 pangkat 9, Q itu 4, Q1 nya 4, Q2 nya adalah 8. Tanda plus negatifnya perlu dimasukkan? Tidak perlu dimasukkan. Oke, langsung dibagi 4 pangkat 2. Nah, ini 9 kali 10 pangkat 9 kali 4 kali 8, ini kalian uraikan saja gitu ya. 4 bagi 4 kuadrat kan 4 kali 4 ya. Nah, coret tuh 4 sama 4 coret, 8 dibagi 4 berapa? 8 bagi 4 adalah 2 ya, adalah 2, sehingga hasilnya berapa? Hasilnya tinggal 9 dikali 2. 9 dikali 2 adalah 18, berarti 18 kali 10 pangkat 9 Newton. Apa sih maksudnya 10 pangkat 9? 10 pangkat 9 itu berarti kalau 10 pangkat 2 itu kan 100, 10 pangkat 3 1000, 10 pangkat 6 sejuta. Nah, 10 pangkat 9 berarti kenapa penulisannya seperti ini? Ini untuk memudahkan, ini namanya orde ya.
Jadi kalian harus berlatih. Jadi kalau misalkan ada angka 5 dikali 10 pangkat 2 berarti itu artinya 500. 5 dikali 10 pangkat 4 artinya 50.000. Jadi menyederhanakan penulisan, karena kalau kita tulis 0-nya sampai 9 itu terlalu banyak. Oke, ya kita lanjut. Terakhir ada elektroskop ya. Elektroskop ini untuk mendeteksi apakah sebuah benda bermuatan listrik atau tidak gitu. Ya. Kalau kita lihat di sini bagian-bagiannya, pertama di atas ada kepala elektroskop, kemudian ada batang konduktornya, daun elektroskop, dan selubung. Selubung ini adalah bagian penutup wadahnya ya, bagian wadahnya. Nah, bentuknya bisa seperti apa saja, bebas, boleh tabung dan lain sebagainya. Oke, di sini ada video tentang bagaimana prinsip kerja elektroskop. Jadi kita lihat di sini sudah ada kepala dan jadi di tengahnya ini daun elektroskopnya ini dia menggunakan kertas timah ya. Kita lihat videonya seperti apa. Ya, itu sudah disiapkan semuanya, ada batangnya, ada kepalanya. Ya, kalau yang perhatikan di sana ada pipa yang digosok-gosok. Nah, lihat timahnya bergerak, kertasnya di tengah bergerak. Nah, ini menunjukkan bahwa pipa yang bermuatan negatif, kepalanya bermuatan positif, dan daunnya juga bermuatan negatif. Jadi berselang-seling ya. Kalau benda di atasnya negatif, kepalanya positif, daunnya negatif. Sebaliknya di sini ada gelas ukur, kita lihat. Nah, ya. Bergerak, itu gelasnya bermuatan positif, kepalanya negatif, daunnya positif. Jadi berselang-seling positif negatif positif negatif positif. Oke, bisa dipahami ya. Jadi itu prinsip kerja elektroskop. Oke, demikian video kali ini tentang listrik statis. Mudah-mudahan bermanfaat, kalian bisa memahami dengan mudah. Silakan kalau ada kritik dan saran di kolom komentar, dan juga atau misalnya kalian mau request video ini kah atau video apa gitu ya, tentunya berhubungan dengan IPA gitu ya. Insya Allah akan kita buat videonya. Oke ya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.